Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Senin, karena gue yakin banget ketika video ini diupload sudah memasuki hari Senin, walaupun gue take ini pas jam 11 malam waktu Indonesia Barat, hari Minggu ya. Jadi ada dua update yang gue mau sampaikan ke kalian, dan ini sangat penting dan sangat valid dan juga sangat A1. Memang simple tapi ini sangat mendasar, karena gue infonya dapat langsung seperti biasa dari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya dan juga dari otoritas yang berwenang. Jadi yang pertama gue akan mengupdate terkait dengan situasi kontrak Sintayong. Memang gue udah ngangkat di video gue terdahulu, jadi judulnya menakar nasib STY, status kontrak yang belum kelar bikin netizen dak dik duk der. Nah itu kan gitu, gue lebih ke round up situasi terakhir, informasi-informasi juga yang bisa gue dapat. Tapi kemudian gue punya tadi kepikiran lah untuk mengkonfirmasi dengan kolega gue langsung, orang Korea yang gue temui saat Piala Asia dan juga Piala Asia U23 kemarin di Qatar. Dan gue dapat informasi yang sangat berharga terkait situasi di Korea. Jadi situasi di Korea ini, atau di KFA ya kalau nggak salah, ya KFA, Korean Football Association, ini ternyata yang men-trigger men-trigger gosip-gosip atau isu-isu yang beredar terakhir terkait nasib Sintayong. Jadi kalau info-info yang berseliweran kan katanya ada macam-macam lah. Begini, ada yang bilang STY itu sedang sakit, ada yang bilang enggak, dan segala macam. Tapi ini gue ngambil sumber dari angle dari Korea, dari publik Korea. Jadi gini teman-teman ya, jadi KFA itu baru aja, ini nanti mudah-mudahan bisa gue screenshot ya, pembicaraan gue di WhatsApp. Kalau enggak ya mohon maaf ya, gue akan menimbang. Tapi nih gue bacain nothing but truth. Jadi gue menyapa temen gue namanya Kim Hwan. Jadi gini, jadi gue tanya, benarkah, is that true that KFA would like to get STY for a national football team Korea tentunya. Jadi benar gak Korea itu atau PSSI-nya Korea berniat untuk mengambil Sintayong sebagai pelatih mereka? Nah kemudian dia jawab gini, memang saat ini mereka baru saja mencari pelatih baru. Mereka baru saja memecat Jurgen Klinsmann, dan memang sempat ditunjuk ke satu pelatih namanya gue lupa ya, dia nggak ngasih tau di sini. Jadi gini, sebenarnya mereka pengen pelatih asing, mencari pelatih asing, tapi karena mereka baru saja memecat Klinsmann, itu mereka membayar sejumlah uang yang cukup besar, sehingga intinya KFA nggak ada duit untuk meng-hire pelatih asing. Mereka mau pelatih asing sebenarnya, sama seperti kita lah, pengen pelatih asing. Apapun pertimbangannya gue nggak tahu. Tapi ya tadi karena mereka baru memecat Klinsmann dan nggak ada duit, akhirnya mereka beralih ke pelatih lokal, which is Korea Selatan, yang tentunya secara harga lebih murah. Nah disinilah mulai isu ini bergejolak ya. Jadi setelah itu STY itu masuk salah satu list, karena kalau kalian ngikutin channel gue, itu gue pernah membeberkan bagaimana keberhasilan Indonesia mengalahkan Korea Selatan di U23 ini dilihat apakah karena gagal setelah 9 kali berturut-turut lolos ke Olimpiade dan gagal ke-10 itu menjadi concern, atau karena yang ngalahin pelatih Korea Selatan melalui tim yang katakanlah dipandang sebelah mata itu Indonesia. Dan ternyata jawabannya yang kedua. Jadi mereka menaruh respect dan juga kagum kepada Sintayong karena keberhasilan tersebut. Nah ini yang akhirnya membuat suara-suara di publik ini sempat ada yang menginginkan STY, publik Korea. Karena itu tadi, keberhasilan mereka menggulingkan negaranya sendiri melalui tim yang katakanlah tidak dianggap lah begitu. Nah kemudian itu ya seperti biasa digoreng oleh media di Indonesia, dan akhirnya membuat geger lah dan khawatir. Kemudian ya biasa, konten-konten yang tidak berbasis fakta dan informasi akhirnya menggoreng ini asal mendapatkan viewer, dan itu yang menurut gue yang terjadi. Ini mirip dengan kasus awal-awal setelah Piala Asia kalau nggak salah ya, ketika STY dikabarkan akan melatih klub lain ya, padahal
tidak seperti itu ceritanya ya. Kalian yang selalu mengikuti channel gua sudah sejak Piala Asia pasti tahu ya video tersebut, dan akhirnya ternyata memang gak ada apa-apa. Itu hanya kesalahpahaman informasi ya, karena digoreng oleh salah satu media dengan inisial O. Oke, itu ya. Dan akhirnya 2 hari kemudian setelah gua nggak bilang gara-gara video gua angkat itu ST dan Erick Thohir jadi berbaikan, tapi 2 hari setelah itu mereka ketemu di foto untuk menunjukkan bahwa sebenarnya nggak ada masalah, hanya salah paham. Nah ini pun agak mirip ya. Jadi sekali lagi ini hanya karena intinya PSSI-nya Korea lagi cari pelatih, kemudian publik Korea mengatakan kenapa nggak STY, kira-kira seperti itu ya. Di saat juga emang kontrak STY belum diperpanjang atau belum resmi diperpanjang. Jadi ini mainan media ya. Jadi suka atau nggak suka apa yang dikatakan oleh Edi Rahmayadi, mantan ketua PSSI, itu ada benernya juga ya. Kalau medianya baik, PSSI-nya atau tim nasional gue baik, ini ada benernya, terlepas dari kita suka atau nggak suka dengan Bapak Edi Rahmayadi. Oke? Jadi gue mencoba untuk kembali ke basic jurnalistik dengan informasi kalian berbasiskan data dan fakta ya. Terlepas dari informasi teman gue ini salah atau enggak, kita nggak tahu, nanti kita akan lihat lagi di lapangan. Nah ini ada tambahan kebetulan, gue bilang gini, dia tanya apakah Indonesian fans berpikir STY akan melatih Korea Selatan. Gue bilang bukan berpikir, tapi kita worry ya. Bener nggak? Mudah-mudahan gue mewakili perasaan kalian. Kita worry jujur ya. Kita yang mencinta tim nasional Indonesia pasti 99% atau 269.999.999 pasti worry kalau STY nggak ngelatih Indonesia. Meskipun Erick Thohir mengatakan memang kesuksesan timnas kita saat ini bukan karena salah satu pihak, tapi ya dari berbagai pihak kan, salah satu STY, Erick Thohir juga, bahkan fans juga gue berkali-kali memberikan apresiasi. Ya kan tentunya sayang, istilahnya kalau Tritunggal ini harus berpisah kan begitu kan. Kita berharap semua berjalan mulus sampai nanti kita stabil. Ya oke lah, ada saatnya pasti STY juga akan selesai masa baktinya, tapi yang penting perahu kita sudah stabil ya gitu ya. Nah ini yang paling penting nih, baru aja dibales ya jam 11:02. Kalau menurut tapi jadi ini udah pas gua ngomong 11:07, tapi kan tadi gua nggak baca ya balasan dari si teman gua si Kim ini. Dia bilang gini, jadi gue bilang ya kita worry kan, bukan kita berpikir mereka dia Korea STY akan ke Korea Selatan, melatih Korea Selatan, tapi kita worry dia akan nggak diperpanjang gitu loh. Nah kemudian si teman gue ini bilang, iya saya juga berharap STY terus bersama Indonesia. Jadi dia juga merasa bangga. Ini juga seperti yang diungkapkan kemarin di Qatar, bahwa STY ada warga negara Korea Selatan yang bisa do something good di negara lain, itu di Indonesia. Nah terus dia bilang ini, dari yang saya dengar KFA itu mempertimbangkan dua, nah ini penting nih, pelatih berkebangsaan Korea sebagai kandidat, tapi tidak ada STY di list. Nah ini yang penting. Ini dari informasi teman gue, kolega di sana ya. Terlepas dari benar atau enggak kita nggak tahu, tapi paling enggak dia lebih mendekati epicentrum dari kisah tersebut ya. Nah pelatih yang disebut nih, kalian bisa searching, namanya Hong Myong-bo dan Kim Do-hun. Hong Myong-bo ya, Myong bukan Myong, M-Y-E-O-N-G, Bo, dan Kim Do-hun atau Hon ya, H-O-O-N. Nah ini dua kandidatnya. Jadi STY nggak ada masuk nih dari informasi yang dia terima. Oke, sebentar, saya seruput dulu teh tawar ya. Nah menariknya dia bilang gini, ini gorengan media jelas nih. Ini mirip banget kisah setelah Piala Asia kemarin ya, setelah kita berhasil lolos untuk pertama kali ke 16 besar. Dan ya ini gua artikan benar-benar sebenar-benarnya ya. And I saw the article, saya melihat berita that PSSI Presiden, bahwa Presiden PSSI which is Erick Thohir mengatakan dia akan membiarkan STY kembali ke Korea kalau Korea menginginkan STY. Oke, jadi jelas ya, ini kembali terjadi hal yang sama. Penggorengan dari sebuah isu ya, digoreng oleh nggak tahu siapa, entah media, konten kreator, dan akhirnya runyam lagi. Jadi pertama, Korea Football KFA tidak memasukkan STY sebagai kandidat, meskipun memang ada suara-suara di publik yang menginginkan STY. Ya bisa aja kan orang berpendapat, mungkin kalau kita diberikan di survei gitu ya, siapa yang mau menjadi pelatih tim nasional Indonesia, ya mungkin selain STY juga banyak ya, pengen ada yang bilang pengen Klopp lah lagi nganggur, atau Guardiola setahun lagi, macam-macam kan. Tapi kan yang realistis kan ada
Ya tadi itu karena dia juga sudah mengatakan bahwa hanya ada dua kandidat untuk melatih Korea Selatan dan dua-duanya tidak ada nama STY. Um, Ya, jadi itu, clear ya. Jadi semoga, gue nggak tahu ya, semoga Bang Arya tolong eh, dan juga Pak Erick Thohir kalau ya gue nggak tahu kalau mendengarkan video ini mohon ini dipastikan ini info satu juga nih dari kolega dari Korea yang selalu baik juga. Pernah juga masuk di channel Bung Harpa, gue interview waktu di Piala Asia U23. Jadi sekali lagi eh, apa ya, media juga mohon bertanggung jawab lah. Jangan menyebarkan hoax demi viewer. Boleh kalian bikin gimmick-gimmick, tapi ya jangan informasi yang penting seperti ini. Ini kan urusan soal kebanggaan negara ya, tim nasional kita. Justru kita harus membantu untuk meluruskan berita dan ini yang gue coba lakukan. Jadi semoga entah bagaimana caranya lah. Ya mudah-mudahan nanti hari Kamis ketika undian atau drawing di Kuala Lumpur, mudah-mudahan karena nanti kemungkinan besar ST nggak datang. Ya, mudah-mudahan situasinya belum memburuk karena kan kontraknya kalau nggak salah selesai akhir Juni. Artinya STY sebenarnya secara resmi masih menjadi pelatih Indonesia dan mudah-mudahan kalau di situ gue bisa ketemu sama Pak Erick Thohir, gue akan menyampaikan ini langsung. Situasinya seperti ini Pak. Mudah-mudahan membantu dan juga dukungan dari kalian tentunya yang selalu cinta dengan tim nasional kita apapun situasinya ya. Oke, tadinya gue sebenarnya mau bahas soal ini. Nih ya, gue nggak tahu bisa kebaca atau enggak. Soal proses drawing di di tertuan tadi, di tertuan nanti, ini dia ada proses-prosesnya. Ya tapi karena gue rasa ini sudah cukup 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 mewakili, bukan cukup mewakili, cukup cukup seru lah membahasannya soal Sintayong. Jadi gue rasa ini nanti akan gue bahas terpisah. Jadi ini ada mana ya, ini agak itu ya, ada prosedurnya meskipun nggak terlalu ribet lah ya, tapi mungkin perlu diketahui buat kita supaya kita juga semakin dekat dengan timnas dan semakin tambah wawasannya bagaimana nanti prosedur drawing yang akan dilakukan oleh AFC tentunya di bawah FIFA di tertentu nanti di Kuala Lumpur 27 Kamis 27 Juni 2024. Ini catat jamnya nih, jam 3 waktu Kuala Lumpur tapi jam 2 siang waktu Indonesia Barat, dan mungkin ada streamingnya juga kalau kalian mau langsung lihat proses drawingnya, tapi gua akan ada di sana dari jam 10 pagi ya, intinya di Mandarin Oriental di Kuala Lumpur, dan akan memberikan kalian bagaimana situasi terakhir, suasananya, vibes-nya, supaya juga kita bisa merasa dekat dengan perjuangan tim nasional kita. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Salam sehat.